Dari lapangan hijau hingga layar kaca, Samsir Alam telah melalui perjalanan karir yang penuh warna. Mantan pesepak bola yang pernah mengharumkan nama bangsa ini kini dikenal sebagai komentator cerdas dan host acara petualangan yang penuh gairah. Pilihannya untuk meninggalkan dunia sepak bola sebagai atlet telah menjadi keputusannya yang tak akan pernah ia sesali. Samsir mengatakan bahwa dirinya sudah nyaman dan bahagia dengan peran barunya di dunia hiburan saat ini. Selain itu, ayah dari 2 orang anak ini pun tak mau melewatkan momen berharga dengan kedua anaknya. Samsir juga berbagi cerita tentang keluarganya, dan ia menjelaskan anak-anaknya itu tumbuh dengan cepat, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu yang kuat. Lantas, apakah anak laki-lakinya nanti akan menjadi penerus dirinya di dunia sepak bola? Banyak suka ke playground sih, umur mereka kan lagi yang satu 3,5, yang satu baru 2 tahun. Sukanya main di playground atau di yang kayak mesin-mesin main gitu, kayak Time Zone, Fun World gitu-gitu, atau kalau di mall sekarang ada yang naik apa boneka-bonekaan tuh yang ngiter-ngiter mall. Nah, dulu sih guanya setiap gua ke mall waktu gua belum nikah, gua mikirnya anjir, bapak-bapak ngapain gitu. Ternyata gua sekarang ngalamin. Tapi gimana sih mungkin melihat anak yang usianya nggak jauh gitu? Seperti apa sih pola asuhnya? Pola asuhnya yang luar biasa, ibunya sih yang luar biasa ibunya. Terus memang jaraknya deketan banget, jadi terus kita kan nggak pakai neni, jadi kalau lagi pergi kemana-mana suka lumayan repot sih karena jaraknya deketan. Terus yang kecil juga, yang baru 2 tahun ini laki, jadinya lagi susah diatur banget sih. Sampai gimana cara membagi waktu kesibukan sama quality time bareng keluarga? Kalau sekarang gue bener-bener kalau nggak ada kerjaan gue nggak keluar sih, jadi memang mutlak ngabisin waktu sama anak sama istri ya. Jadi kalau ada kerjaan baru keluar, tapi kalau misalnya nggak ada kerjaan ya gue tetap stay di rumah karena menurut gue anak ini cepet banget gedenya ya, jadi gue nggak mau kehilangan waktu sama mereka. Tapi sejauh ini kesibukannya masih olahraga? Olahraga sekali-sekali, yang pasti hari Senin. Terus ya sekarang juga lagi jadi komentator di Euro, di salah satu televisi, sama ada satu program petualangan. Kalau dibilang banting setir dari tadinya masih atlet, sekarang jadi lebih ke sinetron kah, atau ambil ini proses berapa? Iya, itu namanya hidup ya, kayak biasa sih, kayak kita beda pekerjaan itu biasa. Justru menurut gue pribadi bagus gitu, lu punya banyak bidang, jadi lu nggak cuma fokus ke satu kerjaan. Setelah itu misalnya amit-amit lu kenapa-napa di bidang itu, lu nggak bisa pindah ke bidang lain. Jadi menurut gue manusia yang baik atau laki-laki yang baik yang bisa kerja di beberapa bidang. Semuanya menarik, dua-duanya ada menariknya, ada tidak menariknya gitu. Kalau orang suka nanya enakan mana ya, setiap pekerjaan ada enaknya ada enggaknya, jadi sama-sama. Tapi kalau harus milih salah satu, akan memilih apa? Jika dikasih pilih? Masih main bola. Apa mungkin yang ditemukan ketika main bola, atau inginnya hanya di situ aja gitu? Senangan sih kalau di lapangan tuh kayak ya memang karena dari kecil di lapangan, jadi main bola itu udah bukan pekerjaan sih kalau saya, itu jadi hobi yang menghasilkan uang atau hobi yang dibayar. Punya anak cowok, pengen anak jadi pemain bola juga nggak? Mau banget sih gue lagi ngambil lisensi pelatih, terus gue kayak sering ngomong sama bini gue, duh gimana ya kalau nanti tiba-tiba gue pelatih terus pelatih timnas terus pemainnya anak gue. Gimana mungkin dari boleh diajarkan sih ke anak tuh dikasih lihat foto-foto prime lo? Paling dia suka lihat, gue kasih lihat video-video gue main bola sih, terus di rumah juga banyak banget bola, jadi dia suka main-main. Ngilangin rasa kangen selain ya main bareng teman-teman nih, kayak misalkan kita bicara timnas kan, apalagi timnas sekarang lagi bagus kan itu. Cara mengobati rasa kangen itu gimana sih sekarang Samsir? Cara mengobatinya ketika timnas lagi main di Indonesia atau di GBK ya saya datang untuk nonton. Cara ngilanginnya, terus juga ya main sama teman-teman, terus juga ya komunikasi sama anak-anak timnas itu. Mereka juga suka nanya kayak, bang kalau ini gimana, bang kalau ini gimana, cara menghadapi ketika kita lagi gagal gimana gitu sih, anak suka nanya. Tapi kenapa tidak memilih banyak kan atlet bola juga kan sekarang mungkin ya Liga Indonesia, kenapa tidak memilih, atau memang ada alasan tersendiri atau seperti apa? Karena menurut gue rasa gue udah cukup sih, udah cukup, karena gue pernah jelasin di salah satu podcast. Gue nggak tahu kenapa ketika gue balik ke Indonesia kayak ada yang berubah ketika gue di lapangan. Gue nggak tahu apa, gue juga sendiri nggak tahu kenapa, makanya itu gue stop main bola. Nggak tahu. Bocoran maksudnya kayak misalnya pemain. Nggak tahu, kayak ada yang gue rasain beda aja ketika gue membela klub Indonesia. Timnas beda.
klub Indonesia kayak ada rasa tuh gue nggak kayak ketika gue di gue ya gue di Belgia ya itu ada yang beda aja, tapi gue juga masih cari tahu itu susah. Kalau gue buat main keluar udah susah. Makanya anak-anak yang masih main di luar gue bilang jangan balik ke Indonesia, karena ketika lu udah main di Indonesia lu mau keluar lagi susah, tapi ketika lu udah main di luar lu merem aja lu bisa main di klub Indonesia. Jadi pokoknya apapun itu, lu mau berdarah-darah di sana, lu sakit sana, lu stay di sana. Artinya ada penyesalan nggak sih? Nggak ada, nggak nyesel lah. Maksudnya itu cuma pelajaran. Anak udah diikutin SSB? Belum, masih 2 tahun Mbak. Kali. Tapi Samsul sendiri kayak sering nggak sih teman-teman dari timnas sering cerita gitu, dan lu kasih masukan kayak yang tadi lu bilang kan, lebih baik kalau lu main di luar ya lu karir lu tetap di sana gitu, tapi ketika memang dipanggil untuk membela timnas ya lu Sering gue bilang stay di luar aja, balik ya ketika lu bela timnas aja gitu, jangan ya misalnya ya sementok-mentok lu di luar lah gitu, lu balik cuma buat timnas aja gitu. Terus juga kalau misalnya kayak sempat kemarin Piala Asia ada yang Marcelino dibilang egois segala macam, itu gue suka DM junior tuh ya bisa ditanggepin. Mereka kan juga nggak tahu gimana situasi lapangan gitu sih, suka kasih semangat ke mereka. Berarti ada keinginan untuk anak diarahkan ke luar negeri untuk bola ini sendiri kayak Mas Darius? Mudah-mudahan kita cari dulu rezekinya karena tidak murah. Mudah-mudahan nanti papanya makan nasi garamnya nggak apa-apa, yang penting anaknya sekolah bola di luar negeri. Nah Samsul, berarti ada rasa kecewa nggak sih dengan klub-klub dari ini sendiri? Kalau dari pribadi? Enggak. Ada rasa Itu masalahnya juga sendiri. Tidak ada salah siapapun. Gue pribadi. Ini udah punya 2 anak, masih mau nambah lagi nggak? Untuk sekarang tidak. Enggak, kayak udah cukup, udah sepasang juga sih Bang, udah cukup. Jadi udah cukup lah ya. Insya Allah cukup ya, jangan sampai kebobolan nih. Sayang jangan. Atta Halilintar seorang publik figur yang inspiratif dan baru saja mencapai sebuah pencapaian besar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun mengejar paket C, Atta Halilintar berhasil menyelesaikan pendidikan SMA-nya. Keberhasilan ini tentu bukanlah sebuah perjalanan yang mudah bagi dirinya. Dengan segala kesibukan dan tantangan yang dihadapinya, Atta tetap gigih dan berkomitmen untuk menyelesaikan pendidikan formalnya itu. Selain itu, Atta juga menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar, walaupun sudah tak muda lagi. Kini dengan semangat yang sama, Atta berencana untuk melanjutkan pendidikannya itu ke jenjang perguruan tinggi. Dirinya pun akan mengambil jurusan hukum atau arsitektur. Alih-alih mengambil jurusan bisnis yang sesuai dengan cita-citanya sebagai pengusaha, Atta tak mempermasalahkan hal tersebut. Dirinya hanya ingin semuanya terselesaikan satu demi satu dengan baik. Keinginannya untuk terus menuntut ilmu dan berkembang merupakan sebuah impian dirinya yang saat ini mulai tercapai. Alhamdulillah lulus. Kemarin kan berapa bulan yang lalu ujian. Sekarang alhamdulillah lulus. Senang alhamdulillah. Ya walaupun udah telat nggak apa-apa lah, yang penting udah mencoba. Coba dulu, nanti mau lanjut kuliah insya Allah, doain ya. Siap. Bang, kemarin ada di vlog Bang Atta tuh si Amina minta pengen nikah tuh. Iya, gimana tuh Bang? Aduh, itu mah anak kecil bercanda, dia aja belum ngerti nikah itu apa. Tapi gimana tuh? Lu sendiri sebagai Mama Nur udah kuliah, dia tinggal nyesain doang kalau Mama Nur. Insya Allah aku support dia untuk terusin lagi juga. Ya? kalau mau apa Jurusannya apa ya? Kalau nggak jurusan hukum, jurusan arsitek, ataupun guru atau apalah. Yang pasti kayaknya nggak dokter deh, nggak jadi dokter. Itu cita-cita Bang Atta dari dulu apa mungkin gimana sih Bang? Iya, ya walaupun dibilang telat ya telat, tapi kan gak ada yang terlambat buat belajar. Ya pengenlah menimba ilmu lagi, kan kita di dunia ini masih banyak kurang-kurangnya. Jadi walaupun pelajaran bukan hanya di sekolah dan bukan hanya di tempat kuliah, tapi juga di hidup. Jadi kalau bisa beriringan kan lebih baik. Ya pelan-pelan lah. Saya juga nggak target harus gimana cepet-cepet, kan sambil kerja juga. Jadi sempetin nanti akan belajar gitu sedikit. Bang, itu kemarin maksudnya lo sendiri emang ini cita-cita dari kecil atau mungkin seperti apa sih Bang? Ya cita-cita dari kecilnya pengen usaha sebenarnya.
Cuman kan memang mungkin waktu itu keadaannya belum mendukung gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ada kemarin kita nyempetin waktu buat belajar, terus ikut ujian itu, walaupun ya sebenarnya nanti yang kita targetin kan bukan di SMA-nya, di kuliahnya gitu. Tapi kan nggak mungkin, aku kan lulusan SMP tiba-tiba kuliah langsung, nggak mungkin. Jadi kemarin ikut ujian semester lah, ujian ke inilah, ujian itulah, sampai di umur 29 semua yang aku tulis di dalam buku Tuhan kabulkan satu persatu gitu ya. Walaupun belum menjadi manusia yang sempurna, belum menjadi manusia yang 100% baik, tapi ya alhamdulillah apa aja yang dituliskan dikerjakan pelan-pelan Tuhan kabulkan. Sudah resmi lamaran seperti apa Bang? Ya alhamdulillah lah, senang aku sebagai abang. Tadinya juga aku nggak tahu gimana, tahu-tahu pas mau berangkat haji ntar ya tanggal segini, oh senang gitu. Jadi pas banget pulang, besoknya langsung lamar. Masya Allah lah. Kapan sih Bang Atta? Iya. Tahun ini kan atau Waduh, aku nggak tahu tuh, ntar tanya orangnya deh. Aku masa mau bocor. Bang Atta, mungkin wejangan dari Bang Atta apa sih buat Torik sama Alia? Ya wejangannya kan kalau mau nikah itu biasanya makin banyak juga anginnya, makin banyak setan-setannya. Karena kayak aku juga dulu mau nikah kan ada aja, bukan hanya setan dari luar tapi dari dalam diri sendiri juga gitu ya. Pengen inilah itulah, ada yang diuji lah, harus struggle, kompak terus, bisa melewati ini semua. Insya Allah memang menikah ini ibadah yang paling susah kan, ibadah seumur hidup. Menyatukan dua adalah nggak apa-apa lah, namanya hidup mah kadang di atas, kadang di luar nikah, kadang di bawah. Bang, kemarin Mama Gini gimana Bang, viral soal soal Torik haji itu Bang? Iya, haji dari kecil. Iya. Oh, mungkin bercanda mama saya. Gak apa-apa lah, namanya ibu-ibu mungkin mau jelasin dulu ceritanya gimana, gitu kan, seneng gitu. Karena dulu kan mama saya sebelum kayak sekarang haji bisa ada paket bagus ini, dulu kan perjuangannya luar biasa ya. Dulu belum ada kisah-kisah kayak sekarang. Jadi dulu kalau nggak salah ada saudara yang kuliah gitu ya, kalau nggak salah ya di Arab atau di Jordan gitu, bantu ngurusin visa. Terus jalurnya juga lewat dari negara lain gitu, bukan mendarat langsung kalau nggak salah ya. Jadi aku lihat perjuangannya mungkin karena seneng dulu bawa bayi kan, Torik itu tahun 90 berapa ya, lupa lagi. Dan habis itu mungkin nama saya juga kan buat haji itu perjuangannya bukan hanya dari segi materi tapi dari segi uang, tenaga. Zaman dulu kan haji nggak kayak sekarang ya. Ya mungkin bangga lah bisa bawa salah satu anaknya gitu ya. Dan lihat sang adik nih yang dulu mungkin sekarang udah oke kan. Ya seneng lah, alhamdulillah kan, namanya abang ya seneng lah apa aja antara adiknya mau kuliah. Makasih Bang Atta. Ya doain yang terbaik. Iya, Jangan dipanggil Pak Haji mulu saya. Gimana aja panggil Pak Haji, sangkanya saya mau dipanggil Pak Haji. Kalau mah jangan panggil Pak Haji deh. Tapi orang suka ngeledek, panggil Pak Haji. Ya udah, semoga jadi doa ya. Terima kasih. Setelah menjadi anggota DPR, Denny Cagur tetap mampu membagi waktunya dengan baik. Meski disibukkan dengan berbagai tugas penting dan tanggung jawab besarnya di parlemen, Denny selalu meluangkan waktu untuk ketiga anaknya di rumah. Aktivitas kesehariannya di DPR tidak membuatnya lupa akan peran utamanya sebagai seorang ayah. Ia akan terus memastikan agar bisa menikmati momen berharga bersama keluarganya, mulai dari mengantar anak-anaknya ke sekolah, hingga bermain dan belajar bersama di rumah. Selain itu, keputusan Denny Cagur untuk terjun ke dunia politik bukanlah tanpa alasan yang jelas. Dirinya menyebutkan bahwa salah satu alasan terbesarnya adalah karena permintaan mendiang ibundanya. Tak hanya itu, mendiang ibunda tercintanya juga ingin melihat Denny berkontribusi lebih bagi masyarakat dan negara. Sang ibu pun percaya bahwa Denny memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif. Karena hal tersebut, keinginan dan doa ibundanya inilah yang menjadi motivasi untuk Denny untuk memasuki dunia politik. Ya, bagi waktu
tentunya seperti kemarin-kemarin. Jadi memang kalau kesibukan kan ada aja. Begitupun nanti ke depan. Jadi kalau bagi waktu biasanya setiap weekend atau ada hari-hari penting, gue pasti meluangkan waktu kayak kemarin perpisahan anak. Tadi pagi rapot anak gue yang kedua. Jadi sebenarnya waktu sih bisa diatur. Pintar-pintar kita, walaupun lagi weekend misalnya libur 1 harian, siang tuh gue main dulu sama anak pertama gue. Biasanya kita main alat musik, setelah itu sorenya main sama anak yang bontot, malamnya main sepeda sama anak yang kedua. Pintar-pintar kita bagi waktu aja sih. Kang Den, ini dengan dunia yang baru ya, artinya sejauh mana sih belajar mungkin di dunia politik gitu kan? Karena kan masyarakat juga butuh aspirasinya gitu ya. Iya, sebenarnya apa yang diperjuangkan adalah apa yang gue temukan selama masa 8 bulan kemarin sebelum pencoblosan. Jadi di masa-masa kampanye kemarin itu gue turun ke dapil dari sekian banyak tempat, sekian banyak titik yang gue datangi, banyak banget hal-hal yang jadi masukan buat gue yang mesti kita perjuangkan dalam bidang pendidikan, kesehatan, terus sampah. Di dapil gue itu menjadi salah satu masalah yang sering ditemui di sana. Nah, masalah-masalah itulah yang sudah dicatat sama gue dan tim yang akan kita perjuangkan, semoga bisa ditunaikan satu persatu. Sampai kalau bicara apa yang mau diperjuangkan, apa yang kita temui di daerah pemilihan. Karena selama beberapa waktu kemarin gue turun sampai 483 titik gue datangi. Jadi cukup banyak mendapatkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Katanya juga terjun ke politik, Mas Nesyanti agak kurang setuju dengan atau mungkin ada takut ya katanya? Iya, di awal-awal sih, namanya kan dia berpikir gini, gue di entertain perjuangannya ini udah selesai, sekarang udah tinggal ngejalanin seperti yang kemarin kita lalui. Tapi sekali lagi politik merupakan hal yang buat tertarik dan sih lebih banyak kegiatan juga pas pengen aman bermanfaat apa-apa yang bisa kita lakukan. Sekarang gimana Kak Nesyanti? Maksudnya kan setelah kita ngobrol lama dan dia melihat keseriusan, terus dia juga tidak pernah kecewa dengan apa yang sudah gua bicarakan, selalu berpikirkan baik-baik, semuanya berjalan dengan serius. Jadi sekarang sih dia support banget. Ini kan juga beli rumah untuk ibunda, mungkin seperti apa sih dari hasil melawak gitu? Mungkin ceritanya seperti apa sih? Mau udah lama banget bro. Kasih tempat tinggal buat mama itu jadi salah satu doa gue dari dulu, dari kecil, karena hidup ngerasain hidup pindah-pindah kontrakan, mimpinya orang yang kontrakan pengen punya rumah. Jadi waktu itu di saat udah bisa ngumpulin uang dari hasil lawak, alhamdulillah bisa beli rumah, dikasih orang tua. Itu sih sebuah pencapaian pada masa itu yang bikin akhirnya kita tidak berpindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. nabungnya berapa lama? Nabungnya di awal-awal waktu dulu 2001 acara gua pertama. Nah di situ mulai kumpulin. Pada waktu itu ya berbarengan bisa sama gue mau menikah juga, tapi prioritas gue lebih ke keluarga dulu sih. Sampai akhirnya dengan kita ngasih ke keluarga, ngasih ke orang tua, jalannya semua dibukain sama Allah. Sampai alhamdulillah sampai di titik hari ini Nah sekarang juga kan sudah puncak di mana, apalagi sudah masih berbakti juga nggak pada orang tua, mungkin apa yang selalu dituruti gitu? Iya, berbaktinya nggak harus, tapi kan orang tua juga udah nggak ada dua-duanya. Jadi sekarang udah tinggal mendoakan, terus melanjutkan pesan kedua orang tua untuk selalu kompak sama adik sama kakak, terus bantu keluarga besar yang lain. Rumah tersebut sekarang ini tinggal sama dia atau gimana?
sekarang rumahnya ditempatin sama tempat lainnya juga alhamdulillah. Jadi adik kakak juga udah bisa juga. Jadi tempat yang sebelumnya pun sekarang malah jadi kantor gitu. Jadi alhamdulillah semuanya sudah ada tempat tinggal masing-masing. Apalagi sih ngejalanin kan waktu juga benar katanya cita-citanya pengen banget jadi lingkup politik kan waktu itu. Terus apalagi ngejalanin mungkin cita-cita dari orang tua yang menjadi lagi. Kalau cita-cita dari orang tua masuk ke politik adalah salah satu hal yang pernah disampaikan sama mama. Jadi hal uniknya adalah waktu itu mama ngasih gue, biasanya tuh setiap gue ulang tahun mama ngasih kado baju, topi sama sepatu buat gue syuting. Nah di tahun terakhirnya sebelum beliau berpulang, mama tuh ngasih kursi taman buat gue. Aneh waktu itu, kenapa mama ngasihnya kursi taman, biasanya ngasih topi, baju atau sepatu buat Denny syuting. Pas gue tanya gitu, mama malah bilang, mama pengen Denny jadi anggota DPR. Padahal waktu itu masih ngelawak, belum masuk ke partai manapun, belum ikut kegiatan politik. Tapi hari ini jalannya ke sana gitu. Buat gue itu suatu misteri aja. Bahkan gue ingat banget dulu waktu gue kunjungan ke gedung DPR kelas 2 SMA, pulang kunjungan ke gedung DPR bareng teman-teman di sekolah waktu itu, bilang sama mama kalau gue habis dari sana, mama ngelus-ngelus kepala gue, nanti Denny duduk di sana. Jadi dua kejadian itu, kejadian waktu gue SMA, terus kejadian kado yang beliau ngasih kursi pengen gue jadi anggota DPR. Ternyata hari ini jalannya ke sana. Makanya sampai nazar, waktu kemarin kampanye pun gue nazar kesananya nanti beneran bisa masuk ke sana. Setelah pelantikan tempat yang mau gue datangi adalah makam mama. Gue pengen cerita sama mama kalau apa yang pernah dia doain, apa yang pernah dia sampaikan bisa terlaksana. Alasannya sampai sekarang belum tahu itu, Bang. Kenapa mama pengen? Nggak tahu. Bisa jadi misteri. Iya, gue sendiri nggak tau. Di saat ngobrol sama kakak sama adik, inget nggak mama waktu itu ngomong gini? Iya ya. Iya. Sambil kita dudukin tuh kursi. Waktu masih kursi ini, mama bilang gitu. Mama pengen Denny jadi anggota DPR. Misteri. Tapi hari ini jalannya ke sana. Ada gosip lagi sih Bang yang belum tercapai yang mama mau. Yang ngomong alhamdulillah sih apa yang gue pengen memang apa yang mama pengen sudah terlaksana semua satu-satu. Bersyukur sama semua. Hal apa yang masih terapkan dari kan namanya kita dapat pelajaran ya, hal apa yang masih terapkan dari sekarang.